Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang diagram batang. Diagram batang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya. Tinggi atau panjang batang menyatakan besar frekuensinya. Nilai pengamatan itu akan diletakkan pada sumbu X, sedangkan frekuensi itu diletakkan pada sumbu Y. Kalau kita melihat tadi adalah menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensi, maka penempatannya adalah pengamatan pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Contoh soalnya. Misalkan tabel berikut ini menyajikan hasil perolehan suara pemilihan ketua OSIS. Pengamatannya yaitu adalah calon ketua OSIS di mana ada Aji, Beno, Cherry, Dedi, dan Eli. Sedangkan frekuensinya itu adalah perolehan suara di mana Aji perolehan suaranya adalah 20, Beno 35, Cherry 45, Dedi 10, dan Eli 5. Pertanyaannya, gambarlah diagram batang dari data tersebut. Pertama, kita akan menggambarkannya adalah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita lihat Aji 20, maka digambarkan seperti ini. Aji 20. Kemudian Beno 35. Beno 35. Oke, dibuat gambar. Selanjutnya Cherry 45. Dilanjutkan lagi dengan Dedi 10. Dan terakhir adalah Eli, itu adalah 5. Ya, ini adalah gambar dari diagram batang. Lanjut, kita akan masuk ke diagram lingkaran. Secara definisi, diagram lingkaran merupakan sebuah diagram yang penyajian datanya menggunakan lingkaran sebagai gambarnya. Nah, untuk lingkaran ini biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang membentuk ke dalam bentuk persen, ada juga yang membentuknya ke dalam bentuk derajat. Contoh soalnya seperti ini. Tabel berikut menyajikan fans klub sepak bola Liga Italia. Misalkan klub sepak bolanya adalah sebagai pengamatannya itu ada Juventus, ada Sampdoria, ada Lazio, ada Inter Milan, ada AC Milan, dan ada Torino. Sedangkan frekuensinya Juventus yang menyukai Juventus sebanyak 10 orang, Sampdoria 12 orang, Lazio 8 orang, Inter Milan 4 orang, AC Milan 5 orang, dan Torino 1 orang misalkan. Kemudian pertanyaannya adalah gambarlah ke dalam diagram lingkaran dari data tersebut. Untuk menuju gambar diagram lingkaran, pertama kita harus buat tabel terlebih dahulu di mana ada klub sepak bola, ada Juventus, Sampdoria, Lazio, Inter Milan, AC Milan, dan Torino. Frekuensinya dituliskan seperti tadi dari soal, kemudian kita buatkan dua. Untuk diagram lingkaran ini apakah akan dibuat ke bentuk sudut ya, sudut juringnya apakah akan dibentuk ke dalam persentase. Misalkan kalau ke sudut juring ya, akan dirumuskan seperti ini. 10/40 dikalikan 360 derajat dikali 90. 10 itu didapat dari frekuensinya. Artinya Juventus banyaknya yang menyukai Juventus ada 10. Kemudian dibagi 40 itu adalah hasil jumlah dari frekuensi. Jadi Juventus 10 jumlahkan dengan Sampdoria 12, jumlahkan dengan Lazio 8, jumlahkan dengan Inter Milan 4, jumlahkan dengan AC Milan 5, dan jumlahkan dengan Torino 1. Dijumlahkan itu menghasilkan 40. Dikalikan 360 derajat. Karena dalam satu lingkaran penuh itu 360 derajat.
Kemudian untuk persentase, dari segi rumus hampir sama dengan sudut juring, yang membedakan adalah pengalinya. Kalau sudut juring dikalikan dengan 360 derajat, maka persentase dikalikan dengan 100%, menghasilkanlah nilai 25%. Ingat ya, 10 itu diambil dari frekuensi, dibagi 40 itu adalah banyaknya frekuensi, dikalikan dengan besarnya sudut juring 360 derajat seandainya dia menggunakan derajat, dikalikan 100% seandainya yang digunakan adalah persen. Lanjut, sehingga Sampdoria akan menghasilkan 108 derajat atau 30%, Lazio 70 derajat atau 20%, Inter Milan 36 derajat atau 10%, AC Milan 45 derajat atau 12,5%, Torino 9 derajat atau 2,5%. Sudut juring seandainya dijumlahkan itu menghasilkan 360 derajat, dan persentase pun seandainya dijumlahkan itu menghasilkan 100%. Nah, sekarang kita akan gambarkan diagram lingkarannya. Ya, buatlah lingkaran. Kemudian kita akan lihat tadi 25% adalah Juventus, kemudian Sampdoria 30%, Lazio 20%, lanjut lagi adalah 10% itu adalah Inter Milan, kemudian 12,5% itu AC Milan, dan yang terakhir 2,5% itu adalah Torino. Ini seandainya dijadikan ke dalam bentuk persen. Sebenarnya sama, mau persen mau derajat sama, hanya yang beda nanti penulisannya. Contoh misalkan 25% adalah Juventus, maka nanti dalam derajat itu adalah 90 derajat. Karena kita lihat 25% itu sama aja dengan 90 derajat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Selamat belajar untuk kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.